Angka Family Podcast dari SMA Negeri 1 Gabatu. Nah, seperti peribahasa yang kalian tahu, tak kenal maka tak sayang. So ya, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dek Siti Arifansi dari kelas 10E. Nah, podcast kali ini dalam rangka lahirnya Pancasila dan diiringi dengan lahirnya Bung Karno pada tanggal 6 Juni 1901 dan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, namun kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya sudah mengundang teman-teman konval yang cantik-cantik yang akan membahas mengenai salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno atau yang lebih sering dikenal dengan nama Bung Karno. Selamat datang teman-teman konval. Halo. Supaya suasananya lebih dekat lagi nih, coba kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat konval di luar sana. Halo semua, jadi nama saya Niputu Wulandani, saya dari kelas 10E. Halo, dan nama saya Jayacita Siva Dewi dari kelas yang sama. Nah, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu untuk datang ngobrol-ngobrol ngumpi bersama kami para Engkau Family Podcast. Terima kasih kembali sudah mau mengundang kami. Nah, bintang tamunya udah ke-spill kan? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan inti, kalian wajib like, comment, and share. Oke, seperti pembahasan tadi sebelumnya, sosok Soekarno itu kan dikenal sebagai sosok pahlawan yang mempunyai jiwa kepemimpinan banget gitu, yang mempunyai pola pikir yang unik. Nah, serta dikenal sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, sisi positifnya itu kan bisa kita dengar di kalangan masyarakat ya biasanya. Nah, lalu gimana sih menurut kalian jiwa Bung Karno dalam diri pelajar yang kalian itu notabene seorang pelajar juga? Nah, jadi seperti yang sudah kalian ketahui nih, Bung Karno itu kan Bapak Presiden pertama di Indonesia, sekaligus proklamator Indonesia, yang lahirnya pada tanggal 1 Juni 1901, serta bertepatan pada hari lahirnya Pancasila. Beliau merupakan sosok yang jiwa penuh semangat dan berkomitmen. Nah, jadi saat memasuki perjuangan Soekarno, banyak banget tuh kayak kejadian sama kegiatan politik yang menjadi ancaman bagi pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya itu Soekarno juga pernah ditahan di rumah tahanan yang berada di Bandung pada tahun 1929 hingga 1931. Meski demikian, Bung Karno tidak pernah menyerah dan tetap semangat untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan kolonialisme. Nah, oleh sebab itulah kita harus memiliki sikap teladan tersebut, yaitu pantang menyerah dan tetap semangat untuk mendapatkan sebuah keinginan yang kita inginkan kan. Nah, apabila kita memiliki sebuah tantangan pada pencapaian tersebut, kita harus tetap semangat dan tidak boleh menyerah. Karena sebuah kegigihan dan semangat akan membuahkan hasil yang bagus. Nah, selain sosok yang pantang menyerah, Bung Karno juga memiliki sifat yang berwibawa, mandiri, serta tegas. Presiden Republik Indonesia yang pertama kali dikenal sebagai orator yang memiliki jiwa berwibawa. Sosoknya yang tegas dan berorasi juga dapat membakar api semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat untuk Indonesia. Nah, jadi saya dapat mengikuti sifat kemandiriannya serta keberibawaannya sebagai kepemimpinan. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi jiwa kepemimpinan. Misalnya nih, saya mencalonkan diri sebagai ketua kelas atau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sekolah. Oke, berarti di setiap mengikuti upacara memperingati Hari Pahlawan itu, kalian ingat dong ya sama Ya ingatlah, entah kenapa sesering itu saya ingat kepada pahlawan kita, yaitu Bung Karno.
Nah, Bung Karno ini juga udah melekat banget di hati sama pikiran kami. Jadi kami itu selalu ingat berkat jasa-jasanya beliau. Oke. Jadi dari hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya itu kan mengenai sosok positif dari Insinyur Soekarno ya. Nah, kita jarang nggak sih mendengar sikap sosok negatif dari pahlawan itu kan. Nah, jadi di bidang manapun itu yang positifnya aja ya kita ambil, yang positifnya kita buang aja. Nah, saya juga yakin kalian semua juga sobat-sobat Konval tahu hantu dari zaman bahula sampai zaman yang akan datang ini juga pasti tahu gimana sosok presiden pertama Insinyur Soekarno itu gitu, yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, mempunyai cara pikir yang unik dan menarik ya. Lalu kira-kira kalian tahu nggak sih penyebab Soekarno ini memiliki jiwa kepemimpinan dan mempunyai cara pikir yang menarik? Nah, kemungkinan itu adanya suatu konsep yang diciptakan oleh Bung Karno, yaitu Mannerheimisme. Oh iya, pernah dengar sih, cuman nggak tahu maksudnya. Nah, jadi Mannerheimisme itu adalah sesuatu yang mengatakan menentang penindasan bangsa lain dan juga menentang penjajahan. Nah, tetapi Bung Karno meraih ini sebagai basisnya petani yang cocok dengan orang-orang Indonesia yang agrikultural ya. Tapi boleh nanya nggak sih gininya, cerita kenapa bisa disebut dengan Mannerheimisme itu? Jadi Bung Karno sempat cerita nih pada buku sejarah. Dia sedang bersepeda di daerah Bogor, terus dia tuh melihat seorang petani yang berada di sawah. Petani tersebut dalam keadaan malang, susah dan juga bekerja keras, dan juga pernah dieksak oleh penjajah. Namun Bung Karno menghampiri petani tersebut dan melihat wajahnya dan lalu berkata Bung Karno itu, dia tuh berkata seperti inilah wajah rakyat Indonesia gitu. Oh, jadi kayak inilah wajah rakyat Indonesia gitu ya? Tidak. Tapi siapa sih nama petani tersebut dan apa kaitannya dengan Mannerheimisme ini? Nah, jadi petani tersebut namanya itu adalah Mannerheim. Oh, jadi Mannerheimisme diambil dari nama petani itu ya? Iya. Oke. Berarti dapat dikatakan jiwa Bung Karno dalam diri kalian yang seorang pelajar itu sudah melekat mungkin ya. Nah, kenapa kita harus menumbuhkan jiwa Bung Karno dalam diri pelajar? Ya karena itu Bung Karno adalah sosok yang menjadikan motivasi untuk hidup lebih baik lagi, seperti pantang menyerah serta berani mencoba dengan hal baru. Tidak penting hasilnya bagaimana, yang penting Iya, betul. Bener banget nih, kayak kita kan ikut kompetisi nih. Ya. Pastinya kita kan udah ragu kayak mau mundur padahal udah hamil beberapa hari. Itu kan dikarenakan ada rasa takut, malu, itu kan campur aduk ya. Nah, tapi pada saat kita ingat dengan perkataan dari Bung Karno, yaitu kita harus tidak boleh menyerah dan juga harus tetap semangat kan. Jadi pada saat itu kan pastinya rasa semangat kita itu kayak bergejolak gitu ya kan. Nah, pada saat itu perasaan yang tadinya campur aduk akan hilang karena kita ingat dengan perkataan Bung Karno. Sama seperti sekarang berarti ya. Baik. Iya dong, apalagi ini pertama gitu. Iya, bener banget sih. Ya, saya setuju banget sama pendapat kalian berdua. Kalian berdua harus tetap ingat ya sama Bung Karno, bukan hanya Bung Karno aja sih, melainkan juga pahlawan-pahlawan Indonesia lainnya, termasuk sobat-sobat Konval di luar sana. Nah, jangan hanya isi hati kalian itu jangan hanya untuk pacar aja, tapi sisihkan juga untuk Bung Karno dan meneladani jiwa Bung Karno dalam diri kalian masing-masing ya. Nah, jadi itulah kira-kira jiwa Bung Karno dalam diri pelajar Dayu Siva dan Ulan yang cantik dan manis ya tentunya.
Nah, sebelum saya tutup nih, kira-kira ada nggak pesan dan kesan kalian yang ingin kalian sampaikan mungkin kepada para konval di luar sana yang lagi menonton podcast? Ada nih. Ya, jadi itu kan kayak untuk para pelajar, enggak para pelajar aja sih, kayak untuk kalian semua ini ya, tumbuhkanlah sikap seperti Bung Karno yang pantang menyerah dan juga tetap semangat kan. Jangan takut akan sebuah kegagalan. Nah, dengan hasil dan usaha, pastinya suatu usaha yang telah kita lakukan akan berbuah dengan hasil yang maksimal. Ya. Dan ada nih salah satu kata-kata motivasi untuk para konval semua dari Bung Karno nih motivasinya, yakni 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Maka jalankanlah, gunakanlah, dan gerakanlah duniamu dengan sebaik-baiknya. Wih, bagus banget ya kata-kata motivasi dan kesan yang disampaikan oleh Depsiva dan Bulan. Semoga kalian para konval bisa juga seperti mereka yang mampu menumbuhkan jiwa Bung Karno dalam diri pelajar. Nah, terima kasih juga sudah mau diajak merumpi, ngobrol, dan santai di Engkong Family Podcast. Nah, sekian dulu dari saya, Cynthia, dari Engkong Family Podcast, edisi menyambut Hari Lahir Pancasila diiringi dengan hari lahirnya Bung Karno. Di sini ngobrol, di sini ngerumpi, di sini bersantai, bersama kami jiwa semangat untuk jadi pemenang.